Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas satu pintu. Ini mereknya merek LG dan untuk kulkasnya ini tidak dingin, tapi lampunya menyala teman-teman ya. Oke, di sini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Kita akan coba analisa di mana letak kerusakannya. Yang pertama di bagian bodi kulkas di sini udah pasti tidak panas teman-teman ya. Kemudian kita cek di bagian freezer ataupun di bagian evaporator. Ini apakah ada kebocoran freon atau tidak. Biasanya kan kita nggak sengaja menggunakan benda tajam sehingga di bagian freezer ini bocor yang mengakibatkan kulkas ini tidak dingin tapi lampunya menyala ya. Oke, karena di sini saya cek nggak ada kebocoran sama sekali. Kemudian untuk pengaturan suhu udah full. Kita akan coba cek di bagian mesin kompresornya. Nah, ini untuk mesin kompresor hidup ya. Ini kita melakukan pengecekan ampernya nih. Nah, ini agak susah nih teman-teman. Kalau LG ya, kalau LG itu udah pasti ada kapasitor. Ini udah LG, dimana-mana LG pasti ada kapasitor starting dan juga runningnya teman-teman. Oke, untuk di bagian body nggak panas, filter juga nggak panas ya. Kita akan coba cek di bagian ampernya. Ampernya ini tinggi atau tidak ya. Nah, ini agak kesusahan. Kita coba lepas ya di bagian tutup overloadnya ini. Kita akan ukur di bagian overload dan juga relaynya. Jadi kalau misalkan kulkas kalian tidak dingin, ini jangan sekali-kali kalian mengganti yang namanya overload dan juga relaynya ya. Kalau misalkan mesin kompresor ini udah hidup, jadi kalau misalkan mati atau macet atau apa gitu, kalian bisa cek di bagian overload dan juga relay. Karena ini mesin kompresor udah hidup ya, normal, berarti kalian nggak perlu yang namanya ganti overload dan juga relay ya. Karena kebanyakan orang mengganti overload dan juga relaynya kalau ketika kulkas tidak dingin ya. Nah, ini udah kita cek ampernya 0,37, artinya 0,3, yang berarti bahwa kulkas ini mengalami kebocoran ataupun freonnya habis ya. Dan kita akan coba analisa, kita cek di mana letak kebocorannya teman-teman. Jadi beda ya, kalau misalkan kulkas buntu itu sama ya, kasusnya juga sama, cuman berbeda teman-teman. Kalau buntu itu cenderung di bagian filter itu dingin ya, mengembun. Kemudian di bagian freezer dia nggak ada suara desis ataupun suara gemericik. Nah, ini saya udah cek di bagian freezer, di bagian evaporator ini masih ada suara desis. Kemudian di bagian filter ini tidak dingin, artinya ini udah pasti freonnya yang habis teman-teman. Nah, ini kita akan coba cek apakah ada kebocoran atau tidak ya di bagian pipa pendinginnya ini teman-teman. Ini saya coba tunjukin ini. Nah, ini kan ada suara ya teman-teman ya, ada suara desis ya. Biasanya kalau nggak suara desis itu suara gemericik air. Nah, ini kita lakukan pengecekan nih teman-teman ya. Nah, biasanya kan ada suara gemericik air tapi kulkasnya nggak dingin ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian filter ini. Ini di bagian filter ini ada rembesan oli nih teman-teman. Nah, ini ada rembesan oli. Yang pasti ini salah satu penyebab kenapa kulkas tidak dingin tapi lampunya menyala sehingga freon itu habis ya. Dan juga di bagian bawah ini ada rembesan oli juga. Nah, ini ada rembesan oli nih. Udah pasti kalau misalkan udah ada kebocoran sedikit pun yang pasti kulkas ini semakin lama semakin tidak dingin teman-teman. Kadang juga kalau misalkan dimatikan ya, satu hari kadang-kadang udah tidak dingin. Nah, ini ya. Ini bekasnya nih. Jadi ini solusinya ya, kita flashing ya, kemudian nanti kita ganti filter yang baru teman-teman. Dan untuk pipa kapiler ini agak besar ya, sepertinya dia pakai 0,28 nih kayaknya. Kalau 0,28
26 tuh agak kecilan. Ini agak keras ya teman-teman ya. Nanti ini kita akan coba coba ganti filter yang baru sekalian ya. Takutnya filter udah kemasukan oli. Dan ini rembesan oli ini lumayan banyak ya. Tuh. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita akan coba flashing terlebih dahulu teman-teman untuk kulkas yang tidak dingin ini ya. Kita setelah nanti kita flashing baru lanjut ke pergantian filter. Nah, untuk flashing ya, ini kita potong di bagian jalur yang menuju ke evaporator. Kemudian kita flashing aja. Nah, kita flashing seperti ini. Nah, kita tutup, kita lepas, kita tutup, kita lepas ya. Nah, ini biasanya banyak banget untuk olinya. Nah, kalau misalkan kalian mau flashingnya cepet, tinggal kalian tambahkan metil ya. Tambahkan metil, baru kalian flashing. Insya Allah untuk bekas-bekas oli di bagian evaporator itu cepat habisnya, itu cepat prosesnya teman-teman ya. Daripada nggak pakai oli. Jadi daripada nggak pakai metil ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini kita sampai bersih. Kalau misalkan udah bersih kita flashing, baru selesai proses kita flashing di bagian kondensor. Nah, ini kondensor harus bersih juga nih teman-teman. Oke, ini udah selesai semuanya. Kita flashing di bagian jalur fresher, di bagian evaporator. Kemudian setelah kita flashing di bagian kondensor juga udah flashing. Dan untuk filter ini udah saya ganti dengan filter yang baru teman-teman ya. Nah, ini saya ganti, kemudian ini udah saya tambahkan untuk proses pemakuman. Nah, kemarin ada juga yang bertanya caranya memasukkan metil setelah kita flashing semuanya ya teman-teman ya. Jadi caranya itu gampang banget nih teman-teman. Jadi di bagian pipa kapiler yang untuk pemakuman ini, nah ini kalau misalkan udah selesai nggak ada udara sama sekali ya, ini tinggal kalian masukkan metil ya. Jadi kalian celupin metil, kemudian langsung kalian matikan. Nah, jadi seperti ini. Kalian tinggal ambil metil secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak teman-teman. Nah, ini juga nggak ada gelembung ya. Kalau misalkan ada gelembung ya kalian tunggu lagi lah. Jadi seperti itu, agak lama lah teman-teman. Nah, setelah seperti ini baru kalian matikan. Nanti baru dia akan menghisap metil teman-teman. Jadi metil ini yang terhisap jangan terlalu banyak, intinya sedikit aja teman-teman. Baru kalian potong dan lepas teman-teman ya. Dan ini untuk stop kontaknya kalian matikan, kalian cabut, baru dia bisa menghisap. Kalau nggak dimatikan nggak bakalan menghisap teman-teman. Untuk metil ini ya. Nah, kalau udah masuk baru nanti kalian isi freon teman-teman. Oke, ini kita tunggu sampai selesai ya. Oke, ini udah selesai kita flashing nih teman-teman ya. Proses pemakuman kita cabut ya. Ini masukkan metil ya. Nah, ini kita masukkan sedikit aja, baru setelah kita masuk metilnya sedikit baru kita tutup seperti ini. Nah, ini kan udah kita masukin ya metilnya, baru ini kita las teman-teman. Nah, setelah kita masukkan metil baru saatnya pengisian freon nih. Ini pengisian freon, ini saya menggunakan yang kata teman-teman tuh yang banyak yang buntu itu loh teman-teman ya. Nah, ini pagar 1. Ini saya menggunakan yang pagar 1 yang katanya sering buntu teman-teman. Sampai dia kurang apalah kayak gitulah. Ya pokoknya seperti itulah. Oke, jadi ini kita tunggu baru kita nyalakan nanti. Nah, ini udah saya isi di sekitar 60 PSI, baru ini kita akan coba nyalakan ya. Nah, setelah kita nyalakan otomatis di jarum manifold ini akan turun teman-teman. Biasanya di 0 atau di atasnya 0 sedikit. Nanti setelah itu kita tambahkan freonnya kembali ya, sampai di 15 ataupun 14 PSI, baru kita tunggu lagi. Kalau misalkan udah dingin berarti udah sesuai ya teman-teman. Oke, ini udah berapa ini? Udah 14 PSI ya.
Saya rasa ini udah cukup untuk pengisian freon, dan untuk filter udah mulai hangat ya, hangat-hangat panas gitu. Ya seperti kayak hangatnya kuku ya semuanya. Untuk di bagian kondensor udah panas banget ya. Untuk mesin kompresor panasnya udah normal. Tinggal kita cek di bagian evaporator nih teman-teman. Apakah kulkas ini udah mulai normal dan dingin kembali. Ah, ini ya, ini udah dingin banget nih, sampai ngembun seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, udah ngembun, udah mulai rata semuanya teman-teman ya. Jadi ini kalau udah rata berarti kalian stop teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.